Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Terima kasih sudah bergabung di Google Meet. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada pembelajaran kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua ya? Apa ada yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah semua masih dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Meski dalam kondisi sekarang ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, paling tidak kita bisa tetap berkomunikasi. Jangan lupa selalu tetap semangat, jaga kesehatan dan kerjakan semua tugas dengan tepat waktu biar tidak numpuk nanti pekerjaannya. Nah, untuk kegiatan absensi silahkan mengisi Google Form seperti biasa yang sudah Ibu share di WA Group. Oh iya, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan Bu Mala. Tentunya kalian sudah kenal ya sama Bu Mala. Nah, kenapa Bu Mala kok ada dalam pembelajaran kita di kelas kita ini? Nah, di sini Bu Mala bertindak sebagai observer yang akan mengamati kegiatan pembelajaran yang kita lakukan apakah sudah sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu melakukan negosiasi bisnis pada kompetensi dasar menerapkan negosiasi bisnis dan melakukan negosiasi bisnis. Adapun tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom dan WhatsApp Group, diharapkan peserta didik mampu pertama menentukan cara melakukan negosiasi bisnis dengan baik. Yang kedua, merancang negosiasi bisnis dengan benar. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita terapkan, yang pertama membentuk kelompok, yang kedua membaca materi pada Google Classroom, yang ketiga menyimak media pembelajaran berupa PPT, kemudian menyelesaikan LKPD yang ada di Google Classroom, yaitu menyelesaikan studi kasus yang terjadi pada PT Yung Mesin dan melakukan diskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jika diskusinya sudah selesai, maka kalian mengirim tugas hasil diskusi di Google Classroom dan melakukan kegiatan presentasi hasil diskusi di Google Meet. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan, mengerjakan post-test dan melakukan refleksi. Seperti itu untuk langkah-langkah pembelajaran. Nah, coba sekarang ini Ibu tampilkan gambar. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, kira-kira, nah kalau dikaitkan dengan materi sebelumnya, masih ingat ini tentang kegiatan apa? Gambar orang sedang melakukan negosiasi, Bu. Betul sekali, gambar ini adalah gambar orang yang sedang melakukan kegiatan negosiasi. Nah, kemudian dalam gambar tersebut, tentunya kalian sudah paham ya, dalam negosiasi itu ada unsurnya, ada karakteristik yang melekat dalam sebuah kegiatan negosiasi. Coba sebutkan karakteristik negosiasi itu antara lain seperti apa saja? Kan Cindy? Negosiator, klien, dan konflik atau masalah yang dinegosiasikan. Betul sekali. Nah, jadi karakteristik yang melekat pada negosiasi itu diantaranya negosiator, ada klien, ada konflik atau hal yang dinegosiasikan. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan kegiatan negosiasi? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Kemudian tahap-tahapnya seperti apa agar bisa mencapai sebuah kesepakatan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai tahapan-tahapan dalam negosiasi. Tapi sebelum kita
memasuki materi. Terlebih dahulu kalian kerjakan pretest. Nah, pretest ini diberikan untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum diterapkan kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning pada siklus kedua ini. Nah, untuk soal pretest seperti biasa sudah Ibu bagi di classroom. Nah, di classroom itu juga sudah Ibu bagikan modul, LKPD, dan PPT. Nah, silahkan dikerjakan, saya beri waktu 10 menit. Nanti jika sudah selesai, kalian langsung bergabung kembali ke Meet ini. Meet-nya tidak Ibu tutup. Ya, Bu. Ya, Baik, sudah selesai ya? Sudah, Bu. sudah, Bu. Sudah selesai, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi. Nah, materi yang sudah Ibu bagi, di situ ada modul ya. Nah, Sudah, Bu. dalam modul itu apa saja yang tercantum di dalamnya. Nah, materi atau pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang tahap-tahap melakukan negosiasi, kemudian keterampilan negosiasi, hambatan dan kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan negosiasi. Tahap negosiasi. Nah, untuk melakukan kegiatan negosiasi ada beberapa tahap yang dilalui. Yang pertama adalah tahap persiapan, memasuki tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini adalah tahap di mana negosiator itu bertemu dengan klien. Nah, pada tahap pelaksanaan itu yang pertama yang dibicarakan tentang bahasan umum yang mengarah pada keakraban. Nah, setelah tahap pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah tahap tindak lanjut. Nah, tahap tindak lanjut ini dilakukan apabila sudah terjadi kesepakatan. Selanjutnya tentang strategi negosiasi. Nah, dalam kegiatan negosiasi ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah win-win strategi. Yang kedua adalah loss-win strategi. Nah, strategi yang ketiga adalah loss-loss strategi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka modul dan PPT yang sudah Ibu bagikan. Nah, ini bentuk modulnya seperti ini. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh percakapan, kemudian strategi-strategi yang bisa digunakan. Nanti bisa kalian baca sendiri. Banyak sekali. Kemudian PPT-nya juga ada. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan selanjutnya. Di classroom, Ibu juga telah membagikan LKPD. Nah, dalam LKPD tersebut terdapat studi kasus yang harus kalian selesaikan bersama teman satu kelompok, yaitu mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi pada PT Yang Mesin tentang kebijakan perubahan gaji atau upah karyawan. Nah, bentuk LKPD-nya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa, ini studi kasusnya, ini langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Nah, dalam mengerjakan LKPD, kalian bisa mengikuti langkah-langkah tersebut agar lebih mudah. Nah, nanti dalam kegiatan diskusi, kita lakukan di classroom pada kelompok masing-masing. Nah, di classroom, Ibu juga sudah membuatkan tempat diskusi masing-masing. Nah, di masing-masing kelompok sudah Ibu post instruksi dan pertanyaan terkait kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, nanti kalau hasil diskusinya sudah selesai, dikirim berupa file di Google Classroom. Sampai di sini dinyatakan. Nah, jika tidak, saya beri waktu 30 menit. Cukup ya untuk berdiskusi. Nanti pada saat kalian diskusi, Ibu masuk di dalamnya untuk melihat keaktifan kalian. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Apa ada kesulitan? Nah, baik. Kalau tidak ada, seperti biasanya kita presentasikan diskusi tentang pemecahan masalah tersebut. Gilir saja ya, dari kelompok 1 dilanjutkan kelompok 2 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1.
Penyelesaian konflik dalam perusahaan tersebut tentunya harus melibatkan dua belah pihak. Ya, bagus sekali. Kemudian kelompok 2. Iya, presentasi yang bagus sekali. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya, pemecahan masalah yang dipaparkan sangat bagus dan bisa diterapkan. Nah, melihat pemahaman kalian tentang bagaimana cara memecahkan permasalahan melalui kegiatan negosiasi, maka dapat dikatakan bahwa kalian telah menguasai materi mengenai cara melakukan kegiatan negosiasi. Nah, sekarang coba kalian simpulkan apa yang kita peroleh dari kegiatan pembelajaran ini. Iya, silakan Vera. Bagus sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki pendapat atau tujuan yang berbeda, dan terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan, di mana tahap penting dalam pelaksanaan negosiasi hingga tercapainya suatu kesepakatan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Sebelum kita lakukan refleksi, terlebih dahulu kalian kerjakan post-test. Post-test yang sudah Ibu share di Classroom. Nah, silahkan dikerjakan. Post-test terdiri dari 10 soal, sama dengan pretest tadi, cuma soalnya yang berbeda. Paham, Bu. Nah, kenapa kalian harus mengerjakan post-test? Untuk mengukur hasil belajar kalian apakah mengalami peningkatan atau tidak sebelum dan setelah diberikan pembelajaran. Nah, waktunya sama 10 menit ya, bisa dimulai dari sekarang. Bagaimana? Post-testnya sudah selesai ya, sudah 10 menit. Bisa dikerjakan semua lah soalnya? Nah, sudah. Saya kira mudah-mudah soalnya, karena yang ada di dalam soal tersebut kan sudah kita bahas semua di penjelasan materi dan ada semua di modul, dan kalian juga sudah berdiskusi. Nah, sekarang coba kira-kira ada yang bisa menyampaikan manfaat apa yang kita peroleh dari kegiatan pembelajaran ini, atau kendala-kendala apa yang dialami. Silakan. Bisa mengatasi. Kami mencapai kemenangan yang sinyalnya kuat. Oh iya, seperti itu ya. Jadi kendalanya tidak begitu. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu membuat surat perjanjian negosiasi bisnis. Di mana surat perjanjian ini perlu dibuat untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan dari hasil kesepakatan. Nah, Ibu rasa pelajaran kali ini sudah cukup. Marilah kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap bahagia, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.